Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai vektor untuk kelas 10 jurusan MIPA ya. Oke, ini bab 3 vektor. Di sini ada penjelasan mengenai vektor. Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi sudah punya nilai dan arah. Kalau kita lihat dari besaran-besaran tersebut, di vektor itu diantaranya adalah perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, dan momentum. Untuk di SMP dulu, kita sudah mempelajari mengenai perpindahan, gaya, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan momentum mungkin belum ya. Momentum nanti di semester 2 akan kita pelajari karena materinya materi baru untuk kelas 10, karena di SMP mungkin nggak diajari. Selain vektor ini ada besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Ini yang kita sebut dengan besaran skalar. Jadi ada dua besaran dalam kondisi selain besaran pokok dan besaran turunan ya. Jadi antaranya ya tadi besaran vektor dan besaran skalar. Nah, untuk skalar ini kita ulangi lagi, dia memiliki nilai aja. Hanya memiliki nilai. Itu diantaranya adalah massa, waktu, kuat arus, usaha, energi, dan suhu. Nah, ini semuanya ini sudah dipelajari di SMP ya. Untuk besaran skalar. Jadi, ini tuh hanya mempunyai nilai saja. Massa hanya mempunyai nilai. Nggak ada arahnya. Waktu sama nilai juga, nggak ada arahnya. Kuat arus sama nilai aja, nggak ada arah. Usaha juga. Energi juga. Suhu juga. Jadi kalau kita bahas mengenai nilai, hanya nilai saja dan tidak ada arah, seperti kamu mengukur massa pada badan kamu ya di alat. Di alatnya kamu alat timbangnya. Udah cukup hanya mendapatkan misalkan massa kamu tuh 60 kilo misalkan. Nah, itu hanya nilainya aja, tapi arahnya nggak ada. Oke, karena kita membahas mengenai vektor, jadi skalar itu sementara diabaikan. Sebuah vektor digambarkan oleh sebuah anak panah. Panjang anak panah mewakili besar dari nilai vektor itu. Oke, nah ini ada anak panah nih. Nah, ini anak panah A ke B, A ke B, oke, A ke B. Jadi anak panah ini menentukan bahwa dia adalah mempunyai arah vektor. Nah, berbeda dengan ini. Kalau ini dia punya sudut. Oke, dari vektor yang ada. Nah, ini vektor yang ada. Ini sumbu koordinat X dan Y. Nah, di sini ada sudutnya. Kita lihat dari vektor ini ya. Nah, ini vektor ini yang A ini menuju ke X. Dia seperti ruang bangun segitiga. Ya kan? Nah, ini ada sudut. Nah, ini juga sama. Ini masih sumbu koordinat X dan Y. Oke. Nah, ini A, ini B. Itu ada sudut nih. Oke. Kalau yang ini sudutnya 45 derajat, ini 90. Nah, ini juga sama. Ini sumbu X dan Y masih tetap sama. Nah, ini masih vektor ya. Ada tanda panah. Nah, ini kenapa 225 kita tambahkan aja 90 tambah 90 tambah 45. Ya. 90 180 tambah 45 ya 225. Oke. Nah, ini C. Oke, next. Kita lihat.
Nah, sekarang ada penjumlahan vektor menggunakan metode grafis dan analitis. Vektor diperoleh dari hasil penjumlahan beberapa vektor. Kayak tadi ya, di A ditambah B. A ditambah B. A tambah B. Kan? AB ada garis garis di atasnya ada topinya ya, A tambah B. Oke, nah ini mutlak. Tanda mutlak. Yang kalau kita jumlahkan kita sebut dengan R. R itu adalah resultan. Nah ini kan. Sekarang kita lihat resultan dua vektor sejajar. Contoh, Budi berpergian mengelilingi kota Bandung dengan mengendarai sepeda motor. 2 jam pertama, Budi bergerak lurus ke timur, menempuh jarak 50 kilo. Setelah istirahat, lalu Budi, ini bukan Anda, Budi ya, kembali melanjutkan perjalanan lurus ke timur sejauh 30 km lagi. Jika dilihat dari posisi asal, ini Budi ini udah berpindah sejauh 50 km. Nah, kita di sini ada berpindah. Nah, kalau yang tadi, bagian-bagian dari vektor itu kan ada termasuk perpindahan. Oke. Nah, ini sejauh 50 km ditambah 30 km. Nah, kalau kita tambahkan, karena kan dia berjalan si Budi, A tambah B. Berarti 80 km ke arah timur. Nah, ini kita katakan resultan perpindahan Budi adalah 80 km ke timur. Oke, sekarang kita lihat dari arahnya. Ini gambarnya ini. Nah, ini resultan yang pertama, arah vektor yang pertama kan 50 km. Terus berjalan ke arah timur. Jadi kalau diresultankan atau dijumlahkan gayanya nilainya adalah 80. Oke, ini mudah ya. Nah, sekarang ada kasus lain lagi. Ketika itu, setelah menempuh jarak lurus 50 km ke timur, Budi kembali lagi ke barat sejauh 30 km. Nah, relatif terhadap titik asal. Nah, berarti dari titik asal nih. Perpindahan Budi menjadi 50 km dikurangi 30 km sama dengan 20 km ke timur. Oke, kita lihat di sini. Jadi pertama kali dia sudah berjalan 50 km. Nah, tapi dia mau balik lagi 30 km yang ini ya. Oke. Nah, berarti sisanya itu adalah 20 km, tapi ke arah timur. Karena kan Budi berjalannya ke arah timur sini. Dia berbalik. Nah, tapi arahnya ke arah timur ini. Nah, itu dari titik awal tadi. Nah, titik awalnya karena Budi berjalan ke arah timur. Perpindahannya ternyata ada 20 km. Oke. Next. Sekarang kita lihat resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Ini agak dibesarkan. Resultan dua vektor saling tegak lurus. Oke. Tegak lurus. Kalau lurus horizontal, kalau tegak vertikal. Misalnya Anda memacu kendaraan Anda lurus ke timur sejauh 40 km. Jadi ke timur ya. Kemudian berbelok tegak lurus menuju utara sejauh 30 km. Oke, nah secara perpindahannya, kita lihat dari gambar, maka besar resultan perpindahan R diperoleh. Nah ini ada R. Oke, nah pertama kita lihat dulu, tadi kan berjalan, melajukan kendaraannya itu kan 40 km nih. Oke. Dia jalan di kendaraannya 40 km. Terus berbelok. Tegak lurus. Berarti ke arah utara kan. Oke, sejauh 30 km. Nah, secara resultannya, ini kita hubungkan aja. Panjangnya dari yang dia berjalan itu sejauh, kita sebut dia R. Yaitu, tadi kalau dibilang itu adalah resultan. Nah, karena dia berbentuk, kalau kita hubungkan
resultan di antara dua arah tadi, itu akan membentuk segitiga. Untuk menyelesaikannya itu kita pakai rumus Pitagoras, dalil Pitagoras. Nah, kita lihat di sini, R sama dengan akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, ini maka hasilnya adalah ya, di akar dari 2550 km. Nah, sedangkan arahnya itu berarti dia menuju ke sudut. Arahnya sudutnya berapa ya? Berapa derajat dia menuju? Nah, kita pakainya itu tangan ya. Nah, mungkin belum pernah belajar sumbu pada sudut Kartesius, sinus kosinus. Sini ada sinus ada kosinus ya. Mungkin nanti di semester keberapa pada matematika. Nah, ini kita sementara pakai rumus matematika aja, nggak ada masalah. Mungkin nanti dipelajari ini. Kita ambil yang sederhananya aja deh. Tangen theta sama dengan Y per X. Nah, ini berarti Y per X. Berarti 30 per 40. Oke, tangen. Nah, ini tangen ini sisi miring. Sisi miring dari sudut yang sudah ditentukan. Sudah dibuat atau sudah ada. Oke. Y per X 30 per 40. Maka 3 per 4. Nah, untuk membalikan dari pecahan ini untuk dijadikan rumus, maka tangan min 1 ini pembalikan rumus ya. Mungkin pakai kalkulator. Terus ada kalkulator nih di rumah. Tangan min 1 3 per 4 sama dengan 37 derajat. Jadi arahnya itu adalah 37 derajat. Nah, ini kita pakai kalkulator ya. Di kalkulator ada tuh. Oke. Atau di HP-nya pakainya kalkulator saintifik. Oke, kalkulator saintifik itu bukan kalkulator yang buat menghitung di warung ya. Oke, kalkulator saintifik. Ada tulisan saintifiknya. Oke, next. Nah, ini dari kasus tersebut berarti R sama dengan A pangkat 2. Oke, tangan. Nah, ini kalau kita pakai dalil dari Pitagoras dihubungkan dengan sudut, Y itu adalah depan sudut. Nah, ini sudut, ini depannya, ini Y. Oke. Ini kita pakai untuk aturan sinus kosinusnya pakai sin. X-nya itu X di samping, kita pakai dia cos. Oke. Nah, R-nya miring. Nah, ini R nih. R-nya miring. Nah, ini kan di samping sudut. Kalau R itu sudut di sisinya berarti miring. Sisi miring ya. Nah, ini kalau kita pakai rumus dari rumus biasa, kita pakai rumus biasa ya. Desa miring sikotang atau sikotan. D-nya itu adalah depan. Sa-nya adalah samping. Miringnya itu adalah miring sudut. Jadi depan sudut, samping sudut, miring sudut. Nah, depan sudut kita pakai si. Si itu sin. Samping berarti cos. Nah, ko berarti cos. Dan sedangkan miring adalah tangan. Oke. Ya, ini kita lanjutkan kembali. Oke, nanti kita lanjutkan kembali di sesi berikutnya. Cukup sekian. Mangga. Telah kembali. Assalamualaikum.